Hai sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di channel Dr. Scott. Di video ini saya akan menampilkan permainan yang sangat menarik antara Michael Tal pegang buah putih melawan Anderson dalam pembukaan Sisilia yang terjadi di kota Stockholm tahun 1976. Kita mulai dengan Michael Tal menjalankan E4, dijawab Anderson dengan C5, kuda F3, D6, D4, pion ambil pion, kuda ambil pion, kuda ke F6, ancam pion E4, dijaga dengan kuda C3, E6. Ini sisi varian Scheveningen. Michael Tal melanjutkan dengan gajah E2 dengan rencana F4, lalu gajah F3. Anderson melanjutkan gajah E7, rokade pendek, dan sesuai rencana adalah F4. Kuda C6, gajah E3, dan A6 mencegah kuda ke B5. Mungkin ada yang berpikir melanjutkan dengan menteri ke B6, maka kuda ke F5, menteri ambil pion, kuda ambil gajah, skak, kuda ambil kuda, lalu gajah ke D4, menteri mundur ke B4, benteng ke B1, menteri ke A5, benteng ke B5, lalu menteri ke C7 dan benteng ke G5 dengan serangan yang sangat kuat oleh putih. Kita lanjutkan setelah A6, Tal melangkah menteri ke E1, kuda ambil kuda, gajah ambil kuda, dan B5. Di sini ada beberapa lanjutan. Yang bagus adalah A3, tapi Michael Tal melanjutkan dengan benteng D1, lalu gajah ke B5, ke B7. Mungkin ada yang berpikir bahwa menjalankan pion B4 itu bagus bagi hitam, tapi putih bisa melanjutkan dengan E5, pion ambil kuda, gajah ambil pion, menteri ambil pion. Jika gajah ambil gajah, maka menteri ambil gajah, benteng ke B8 dan B4. Di sini posisi putih lebih bagus. Dia punya keunggulan di sayap menteri dengan 3 pionnya, sementara putih juga bisa menggerakkan pasukannya untuk menyerang sayap raja dari peta hitam melalui benteng ke F3 maupun gajah ke D3. Di samping itu, pion di D6 maupun E6 ini juga kurang bagus, terutama yang D6 karena menjadi sasaran daripada putih. Baik, kita lanjutkan. Setelah gajah B7, Michael Tal menjawab dengan gajah F3, menteri ke C7, lalu pion mendobrak pusat dengan E5, pion ambil pion, kuda ke D7, gajah ambil gajah, menteri ambil gajah, baru kuda ke E4. Di sini Anderson menjawab dengan benteng A ke D8. Suatu waktu bisa mengancam gajah D4 daripada putih. Lalu Tal melanjutkan benteng ke D3 dan menteri ke C6 mengancam C3. Tidak mungkin Michael Tal melanjutkan C3 karena kuda bisa ambil pion di E5. Kira-kira yang dilanjutkan oleh Tal apa? Sesuai dengan sifat dari Michael Tal yang suka menyerang, dia melanjutkan dengan benteng ke G3, memancing gajah ke H4,
tapi itu berbahaya karena benteng bisa langsung ambil pion di G7 ini. Anderson menerima pengorbanan pion daripada Michael Tal dengan mengambil pion C2. Dilanjutkan menteri ke E3 dulu dengan ancaman ke H6. Di samping itu juga mencegah pengaduan daripada perwira hitam ke C5. Selanjutnya Anderson menjawab dengan menteri ke C4. Di sini Michael Tal menyia-nyiakan kemenangan dengan melanjutkan D3. Dapatkah Anda menemukan kira-kira langkah apa yang dilewatkan oleh Michael Tal untuk kemenangannya? Ya, jika Anda menjawab dengan kuda F6, Anda luar biasa. Karena setelah kuda ambil kuda, pion ambil kuda, dan benteng ambil gajah. Karena jika menteri ambil gajah, pion ambil gajah, dan menang benteng. Setelah benteng ambil gajah, benteng ambil pion skak, raja ke 8. Pion ambil gajah dan putih menang. Atau jika gajah ambil kuda, maka pion ambil gajah, lalu G6 dan benteng ke G4. E5, menteri ke H6, kuda ambil pion, benteng ambil kuda, pion ambil gajah, benteng ke H4, benteng F ke E8, benteng ambil pion, pion ambil benteng, menteri ambil pion skak, raja ke F8, dan benteng ke F4 skak. Satu-satu langkah menteri F7 dan menteri ambil menteri skak. Kita lanjutkan setelah Michael Tal melangkah B3, Anderson menjawab menteri D5, baru kuda ke F6. Menurut Tal, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gajah ambil kuda, pion ambil gajah, lalu G6. Seperti analisa yang saya sampaikan di depan, maka Michael Tal menjawab dengan benteng ke G4, lalu raja ke H8. Bagaimana jika bukan ke H8 tapi dia memajukan pionnya ke E5, maka putih bisa melanjutkan dengan menteri ke H6, kuda ambil pion, benteng ambil kuda, pion ambil gajah, lalu benteng ke H4, ancamkan menteri ke H7, maka benteng E8, menteri ambil pion, raja ke F8, benteng ke F4, benteng ke D7, menjaga F7, baru pion ambil benteng ambil pion G6, lalu raja E7 dan menteri ke H4, hitam menyerah. Pada posisi ini kira-kira apa langkah daripada Michael Tal? Dapatkah Anda menebaknya? Ya, gajah B6, langkah luar biasa daripada Michael Tal untuk mengalihkan penjagaan daripada pion F6. Dia tidak bisa makan gajah ini karena ancaman menteri ke H6. Maka dia melanjutkan dengan benteng ke C8, menteri ke H6, benteng ke G8, dan langkah kunci daripada gajah B6 tadi adalah benteng ke D4. Jelas menteri ini tidak bisa lari dari baris ke-5
di sini karena harus kehilangan benteng. Terpaksa Anderson makan gajah dengan kuda, benteng ambil menteri, kuda ambil benteng. Selanjutnya benteng ke F3 dan benteng diadu ke C3. Diterima oleh Michael Tal, kuda ambil benteng, lalu menteri ke E3. Benteng ke B4. Suatu kondisi yang sangat tidak menguntungkan bagi hitam karena raja terpojok dan bentengnya juga tidak bisa aktif karena harus menjaga di baris ke-8 atau baris ke-7 juga karena pion F7-nya ini ada lemah. Otomatis Michael Tal mengajukan dengan menteri ke A7 mengancam pion F7, dijaga benteng ke F8, menteri ke C5, benteng ke B8 dan menteri ke D6, benteng ke E8 dan menteri ke E7, dan pion F7 ini jatuh. Selanjutnya pion E6 juga akan jatuh karena benteng tidak bisa kemana-mana tanpa ancaman daripada menteri ke G7, ancaman skakmat, sehingga Anderson menyerah. Terima kasih telah menonton video channel YouTube Dr. Skak. Semoga bermanfaat dan Anda bahagia. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.